Apakah pemilu 2024 menjadi mimpi buruk bagi caleg-caleg petahana yang sudah malang melintang? Bahkan kalau saya membaca, ini ada beberapa narsum langganan saya, anggota DPR kita bisa jadi tidak akan lolos ke Senayan pemirsa. Menjadi pertanyaannya kenapa mereka kalah pamor, kalah unggul dibandingkan wajah-wajah baru yang pasti mereka adalah pendatang baru. Tidak tahu bagaimana cara bermain, berkampanye dan lain-lain pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Mas Pangi Syarwi sudah bersama saya di sini. Selamat malam, assalamualaikum Mas Pangi. Malam Mbak Caca, waalaikumsalam. Saya juga akan berbincang dengan Bang Viva Yoga dari PAN di sini. Selamat malam Bang Viva Yoga. Selamat malam Mbak Caca, Mas Ya, Pangi. malam Mas Viva. Saya mungkin ke Mas Viva Yoga terlebih dahulu. Ini bagaimana? Saya tidak bisa mengatakan ini bahwa apakah Mas Viva Yoga ini berhasil atau tidak. Dari perhitungan tim ini, bagaimana? Menjadi mimpi indah atau mimpi tanda kutip ini? Bisa tidak masuk ke Senayan? Rasanya berat Mbak Caca karena memang pertarungan di Dapil sungguh luar biasa. Jadi di Dapil itu bukan soal popularitas di Dapil. Buktinya beberapa tokoh-tokoh nasional yang populer di tingkat nasional itu juga tidak membawa efek elektoral di tingkat daerah pemilihan. Itu artinya bahwa ada hitungan-hitungan sendiri di daerah pemilihan yang tidak beririsan dengan persoalan politik pusat, itu yang pertama. Jadi yang kedua memang soal jaringan, kemudian hal-hal yang menyangkut soal logistik itu menjadi faktor yang dominan, yang determinan, yang ikut mempengaruhi terhadap perolehan suara. Jadi kalau kemudian orang populer, kemudian menjadikan suara itu banyak, itu tidak ada berbanding lurus antara popularitas dengan elektabilitas di Dapil, dan itu menjadi hukum besi ternyata dengan sistem proporsional daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak ini, karena setiap calon caleg itu harus berjibaku menggunakan jaringan, menggunakan kekuatan logistik, tidak menggunakan kekuatan popularitas, karena itu terbukti beberapa periode dalam pemilu itu menunjukkan hal itu. Tapi ini adalah konsekuensi dari sistem proporsional daftar terbuka berdasarkan suara terbanyak yang juga diperjuangkan oleh Partai Amanat Nasional. Kita tidak sepakat dengan sistem tertutup berdasarkan nomor urut, tapi sistem terbuka berdasarkan pemilihan siapa caleg yang memperoleh suara terbanyak itu yang mendapatkan kursi di dapilnya masing-masing. Ya, Mas Pangi, setuju nggak sih ini bukan soal popularitas? Tapi saya jadi terpikir kalau memang bukan soal popularitas, apa yang menyebabkan seseorang kemudian memilih calon tertentu? Ya sudah pasti kenal, tahu program kerja, ini bagaimana? Ya begini Mbak Caca, memang biasanya incumbent itu kan level confidence-nya naik tinggi. Karena mereka punya dana reses, punya pokir kalau di DPRD provinsi, kabupaten, kota. Nah biasanya incumbent itu 40% itu berguguran. 60% yang kembali duduk melanggeng baik DPRD provinsi, kabupaten, termasuk DPR RI. Nah apa yang menjadi faktor penyebab ya? Biasanya kalau incumbent itu kan memang mereka terlalu percaya diri dengan bantuan selama ini. Program misalnya dana reses tadi, dana pokir, kemudian apa namanya ketika datang ada yang minta seragam dikasih, ada acara yasinan hadir, kemudian ada kematian hadir, ada acara sunatan hadir. Apa bantuan proposal dibantu, difasilitasi jalan, fasilitas-fasilitas yang selama ini menjadi masalah dibantu oleh anggota DPR tersebut. Nah kemudian anggota DPR kan ngomong begini, ya udahlah wajar lah sekarang giliran saya minta bantu, kan udah saya bantu selama ini. Ternyata logika mazhab itu, iman seperti itu nggak cocok di perilaku pemilih masyarakat kita. Bahkan dia ada yang bilang begini, itu kan bantuan pemerintah Pak, itu bantuan pemerintah, bantuan Bapak belum ada. Nah kemudian itu yang menyebabkan ternyata banyak juga kecanggihan di mix metodnya. Mix metodnya itu adalah program, dia belanja program, belanja kegiatan, tapi mix belanja sembako, belanja logistik, belanja suara di finishing tax itu. Artinya apa? Pemilih kita, dia ada 3 hal yang menarik. Pertama, dia akan memilih calon yang nominalnya besar. Kalau transaksinya besar situ, pragmatis. Uangnya, kalau yang paling besar. Ya, uang yang paling besar. Yang kedua adalah limitasi waktu yang paling akhir, yang mudah mereka ingat. Karena perilaku pemilih kita pelupa. Makanya tadi itu bantuan sunatan, beasiswa, kelompok tani, bantuan hewan-hewan dan semua yang dibantu selama ini oleh anggota DPR itu
itu hilang seketika ketika ada yang namanya paket. Paketnya itu canggih sekarang, Mbak. DPRD provinsi pilih ini, DPRD kabupaten pilih ini, DPR RI pilih ini, dapat satu suara, satu orang 500.000. Itu terjadi gitu, fenomena itu sekarang. Nah, bayangkan yang tadi itu bantuan-bantuan program selama ini yang sudah diperjuangkan dan apalagi incumbent merasa percaya diri bahwa bantuan program yang selama ini mereka bantu itu akan otomatis menjadi aspek elektoral, Cak. Ternyata di dalam logika perilaku pemilih masyarakat kita yang kian pragmatis dan transaksional itu nggak ketemu rumus itu. Nah, itulah kecanggihan anggota DPR yang udah pemain-pemain ini adalah mereka tetap program yang mereka lakukan, kegiatan tetap, tapi nanti finishing tax-nya, belanja suaranya atau belanja sembakonya, atau sembako murah, atau nanti masalah amplopnya itu mereka bilang nggak money politik, Mbak. Amplopnya itu mereka bilang begini, 1 TPS 20 orang, ya kan? 20 orang ini dianggap saksi luar. Kemudian yang selama ini menjaga, mengawal, yang membantu mereka di lapangan. 20. Nah, akhirnya dikasihlah 20 orang per TPS sebanyak misalnya 100.000. Itu dianggap uang terima kasih ke TPS misalnya. Itu justru dianggap lebih efektif hari ini. Nah, ketimbang yang dilakukan tadi. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kemudian incumbent itu saya lihat banyak yang bertumbangan ya, yang gagal melanggeng ke Senayan, termasuk kalau masalah public figure ini relatifly juga Krisdayanti public figure kurang apa, nggak lolos juga kan. Artinya ada juga uang banyak habis, nggak kepilih juga banyak, Cak. 100 miliar tapi nggak kepilih juga ada. Tapi ada yang paket hemat kemarin DPR hanya 11 miliar, jadi ada juga. Jadi itu juga tidak menjadi faktor. Ada juga yang terlalu percaya diri dengan finishing tax, tapi tidak melakukan pertemuan, bertatap muka, menyapa. Jadi kalau sebenarnya kalau anggota DPR kita itu canggih melakukan paket komplementer, paket lengkap, artinya kan tetap turun, menyapa, menyalami, say hello, bertatap muka dengan masyarakat. Yang kedua, program dibantu, kegiatan dibantu. Ternyata finishing tax ini juga perlu. Itu yang membuat banyak anggota DPR kita terlalu percaya diri, level confident di situ. Gitu. Saya lempar lagi deh ke Mas Viva Yoga. Benar tidak sih? Ini banyak sekali disampaikan oleh Mas Panggi, tapi satu persatu saja saya akan tanyakan. Apakah benar bahwa caleg-caleg petahana ini over PD sehingga kurang ke dapil, kurang bertemu dengan masyarakat, jadilah gagal ke Senayan, Mas Viva Yoga? Ya, itu mungkin salah satu faktor, Mbak Caca. Karena kalau kita melihat kategori perilaku pemilih itu kan ada 3 kalau menurut saya. Kategori pemilih yang militan ideologis, ya, yang mau dikasih sembako, dikasih amplop pun mungkin diterima, tapi tidak dipilih karena sudah punya preferensi pemilih tersendiri berdasarkan kepada parti ID-nya masing-masing. Yang kedua kategorinya adalah pemilih yang rasional. Pemilih yang rasional ini bisa masuk ke dalam swing voters yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi yang cukup lumayan, tidak mau diberi uang, dan mereka akan memilih berdasarkan kepada pendekatan yang rasional. Saya milih Mas Panggi karena saya yakin aspirasi saya akan bisa diperjuangkan Mas Panggi di DPR. Yang ketiga itu pemilih yang transaksional, nomor biro, wani biro, NPWP. Jadi semakin mendekati hari H, kategori yang perilaku transaksional ini semakin banyak. Dia tidak berhitung lagi substansi pemilu yang bersifat skeptis, apatis, karena untuk keperluan sehari-hari aja susah, apalagi kondisi yang sekarang, dan ini menimbulkan sebuah problematik yang sangat signifikan dalam era demokrasi terbuka seperti saat ini, yang itu semakin hari semakin tebal. Jadi ketika kategori ini dalam setiap dapil itu ada, dan itu dilihat dari proses-proses dalam pengembangan selanjutnya, bahwa yang namanya bohir, namanya aspirasi anggota dewan, yang namanya bantuan sosial, proposal, dan lain sebagainya itu memang efek elektoralnya kecil banget, dan itu berpengaruh terhadap perolehan suara nantinya. Itu ya. Sesaat lagi pemirsa saya akan tanya-tanya kepada Mas Viva Yoga dan kita nanti akan analisis apakah memang jangan-jangan salah strategi. Sebab bagaimana sih perjuangan caleg-caleg petahana itu yang mungkin pasti ke dapil juga, tapi yang newcomer ini lebih giat lagi mungkin ya ke dapil sesaat lagi. Di Apa Kabar Indonesia Malam.